HP barunya Vivo ini punya tagline lebih tipis, lebih kuat. Setipis apa dan sekuat apa sih HP ini? Buat tau jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dedi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Vivo V50 Lite. Ya, HP paling baru dari Vivo Indonesia ini emang ngebawa specs yang cukup menarik kalau buat di kelasannya. Tapi pertama gue mau bahas soal desainnya dulu ya, karena menurut gue ini jadi salah satu kelebihan utama dari HP ini. Kalau kita lihat bodinya ada sedikit perbedaan kalau dibanding sama seri sebelumnya. Masih menganut desain flat, bump kameranya juga masih sama, cuma sekarang di bagian kamera atasnya lebih gede ya. Material back covernya juga masih pakai polikarbonat berfinishing matte halus yang berwarna all gold. Jadi feel-nya mewah ya. Cuma kalau dipegang tanpa case masih ada sedikit meninggalkan bekas sidik jari nih cuy. Buat frame-nya masih pakai material yang sama, tapi finishingnya disebut Vivo itu metallic frame, yang menurut gue lebih ke arah warna chrome ya. Yang kesannya jadi lebih elegan sekaligus jadi lebih cepat kelihatan dekil, karena kalau dipegang pasti bakalan ninggalin bekas sidik jari. Feel saat digenggamnya sih emang lebih tipis ya, sesuai sama tag lainnya, karena ketebalan bodinya ini sekarang ada di 7,79 mm. Tapi biarpun tipis, bobot HP ini nggak kayak HP murah yang enteng ya. Feel digenggamnya itu berasa pas aja gitu. Karena bobotnya ada di 196 gram. Buat di bagian atas frame-nya ada speaker dan mic, di kanan ada tombol volume dan tombol power, di kiri polos nggak ada apa-apa, di bawah ada SIM tray slot yang bisa diisi sama 2 SIM card tanpa adanya micro SD slot ya. Terus ada mic juga, port Type-C, dan speaker lagi. Ya, HP ini udah dual stereo ya, yang kekerasan suaranya cukup keras benernya. Cuma suaranya masih khas HP mid-range, yang cenderung lebih bright dan bass-nya berasa kurang. Pindah ke desain layarnya, ini Vivo patut gua acungin jempol sih. Buat pertama kalinya dia pakai borderless screen di seri V Lite-nya. Efeknya ya layarnya jadi kelihatan lebih luas. Dan pas lihat layar HP ini tuh experience-nya kayak pakai HP-HP flagship yang bezel layarnya tipis. Ketebalan bezel kiri kanannya sekarang ada di 1,3 mm. Buat perbandingan aja ya, ketebalan ID card kita atau di Indonesia sebutannya KTP itu ada di sekitar 1 mm. Jadi nggak beda jauh sama bezel kiri kanannya Vivo V50 Lite. Mumpung lagi ngomongin layar, Vivo V50 Lite ini ngebawa layar yang AMOLED yang cukup unik cuy. Kalau biasanya layar di HP harga segini tuh pakai OLED biasa atau bisa juga disebut G-OLED atau Glass OLED. Vivo V50 Lite ini udah pakai layar P-OLED atau plastik OLED yang pastinya lebih lentur dibandingkan G-OLED biasa. Efeknya kalau dia jatuh layarnya nggak gampang retak karena layarnya sendiri lebih lentur. Buat output layarnya bisa gue bilang udah cukup bagus ya. Resolusinya ada di Full HD+, refresh rate 120Hz, peak brightness-nya ada di 1800 nits. Buat nonton anime atau maraton drakor udah lebih dari cukup ya. Layarnya bisa ngasih warna yang vibrant, tajam, respon sentuhnya juga mantep. Dan di Netflix juga udah kebuka Widefine L1, jadi makin asik buat drakoran. Fingerprint scannernya buat buka layar juga udah in display ya, yang buat baca sidik jarinya juga lumayan ngebut. Overall gue cukup suka sih sama Vivo V50 Lite, karena selain bezel layarnya thin banget, terus desain bodinya juga keren, terus bodinya juga tipis. Tapi tagline lebih tipis, lebih kuatnya itu di mana sih bang? Oke, pertama tadi sebenarnya udah gua spill ya di layarnya yang sekarang pakai P-OLED, jadi lebih kuat daripada layar HP biasa ya. Kedua, ditambah dia udah ada sertifikasi MIL STD810H. Terus ditambah lagi ada sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistant yang bikin Vivo V50 Lite jadi seri V Lite paling kuat sampai sejauh ini ya. Kalau cuma jatuh dari ketinggian 1,5 meter aja sih easy, aman, no problem. Ditambah dia juga udah lulus uji setara IP69 yang tahan dari semprotan air bertekanan tinggi. Jadi kalau cuma ketumpahan kopi panas atau ketumpahan sirup dingin dia aman-aman aja ya cuy. Ketiga soal baterainya. Biarpun ketebalannya sama dari seri sebelumnya, tapi soal kapasitas baterai dia naik jauh cuy. Sekarang kapasitas baterainya itu ada di 6500 mAh. Ini berkat teknologi Blue Volt baterainya Vivo ya. Jadi dia bisa tetap punya bodi tipis tapi kapasitas baterainya badak. Dan baterainya Vivo V50 Lite pas gua tes emang awet parah. SOT atau screen on time-nya dapat di 11 jam lebih. Itu pun masih kesisa banyak dan itu gua tesnya lumayan nyiksa ya. Kebayang nggak kalau cuma penggunaan ringan mungkin bisa lebih dari 2 hari ya baterainya baru habis. Terus buat pengisiannya dia juga udah 90 watt flash charge yang buat ngecas baterainya itu dari 1 ke 100% cuma butuh waktu di bawah 1 jam. Baterainya lebih kuat, irit, ngecasnya juga kenceng, paket komplit.
Keempat, dia lebih kuat di bagian AI-nya ya, yang lebih advance nih cuy. Yang gue sering pakai sih tentu aja di AI Circle to Search ya, karena cukup berguna banget buat keseharian gue. Terus juga ada AI Erase 2.0-nya nih, dia bisa hilangin objek yang menurut kalian mengganggu dan bisa dihapus dengan mudah. Gak cuma itu, hasil generatif AI-nya ini cukup rapih cuy. Gue coba hilangin beberapa objek di foto, entah manusia atau objek lain, ternyata hasil hapusannya ini cukup rapih. Terus kalau lo terpaksa baca artikel yang pakai bahasa Inggris dan lo bener-bener clueless, nggak tahu arti tulisan di artikel tadi, lo tinggal pakai fitur AI Screen Translation dan dia bisa dalam sekejap menerjemahkan artikel bahasa Inggris tadi ke bahasa Indonesia. Serius, fitur ini berguna banget buat sebagian besar orang Indonesia ya. Buat gue juga berguna banget sih. Oke, kalau soal performance, V50 Lite ini yang gue pegang ini masih pakai SoC Qualcomm Snapdragon 685 ya. Berarti dia masih pakai 4G, tapi kalau lo juga pengen yang 5G juga ada kok variannya. Nah, buat skor Antutunya ternyata dapat lumayan nih cuy. Dia bisa dapat di 382 ribuan. Terus gue coba tes CPU throttling, dia sanggup meratakan hijaunya selama gue jalanin tes cuy. Dapat di 95%, tapi wajar ya karena ini SoC termasuk kategori SoC low power. Terus kalian gue jalanin tes Geekbench 6 dan dia dapat single core-nya di 472 dan multicore-nya dapat di 1543. Sekarang kita coba tes jalanin beberapa game ya. Kalau buat game enteng kayak Subway Surfer dia bisa jalan di 60 FPS ya, aman. Game kompetitif kayak Mobile Legends kebuka high ultra kok. Mainnya juga cukup oke, cuma nggak yang lancar parah ya. Masih bisa lah dipakai buat push rank karena dia dapat rata-rata FPS-nya juga masih di 52 FPS. Asiknya lu bisa push rank dalam jangka waktu yang lama di sini cuy, karena pas gue pakai main 3 match sekitaran 1 jam suhunya cuma mentok di 40 derajat doang. Dan baterainya cuma berkurang 11%, awet banget. Oke, last kita bahas kameranya. Buat kamera setupnya, di main kamera dia pakai sensor 50 megapikselnya Sony IMX882. Ditambah 2 megapiksel depth sensor dan buat kamera selfie-nya itu ada di 32 megapiksel. Buat hasil fotonya bisa gue bilang cukup bagus ya, warnanya vivo banget. Cenderung diangkat di processingnya, cuma nggak lebay. Warnanya mirip sama yang kalian lihat langsung, cuma sedikit dinaikin aja. Di shadow-nya juga sedikit diangkat ya, jadi di area shadow-nya bisa agak terang. Dan gue cukup kaget sih pas lihat detail fotonya. Buat HP di harga segini tuh, detail fotonya yang dikasih juga cukup baik. Ini berkat processing di sektor noise-nya yang nggak terlalu dipaksa. Di smartphone lain biasanya kalau noise dipaksa hilang jadi mengurangi detail, tapi nggak kejadian di hasil fotonya Vivo V50 Lite ini. Yang jadi concern gue buat di kamera utamanya adalah saat ngambil foto portrait, hasilnya emang bisa bagus kayak gini. Bagian tepi objek buat potongan ke backgroundnya lumayan rapi, tapi nggak jarang juga hasil potongannya itu belentang-belentong, nggak rapi. Yang bisa gue kasih tips sih buat kalian kalau ngambil foto portrait pakai HP ini, settingan digital aperture-nya atau f-nya jangan terlalu gede. Maksimal di 2,8 aja. Selain hasil background blur-nya itu lebih natural, potongan objek ke background-nya juga lebih rapi. Nah, kalau buat kamera selfie-nya, buat skin tone-nya diangkat cukup jauh ya, lebih kelihatan putih. Detailnya juga cukup tajam. Terus dia juga dibekali aura light portrait ya cuy. Jadi buat foto keadaan remang-remang atau gelap-gelapan atau dalam kondisi cahaya kurang proper pun, hasilnya bakal bisa tetap bagus karena cahaya yang dihasilin dari aura light-nya ini tetap nyebar rata dan berasa natural ya. So far gue agak underestimate nih sama HP ini, karena buat diajak foto-foto ternyata asik juga. Ya, ini di perekaman Vivo V50 Lite, V50 Lite di resolusi maksimalnya dari 1080p 30 fps. Kalau kita lihat di sini warnanya cukup saturated ya, dan exposure-nya lebih agak sedikit over nih. Lebih terang ya, jadi langitnya di sana putih semua, sedikit sih tekstur kelihatan tapi nggak terlalu. Dan ini ultra steady-nya ada, tapi di sini lagi gua nonaktifin dulu karena kita mau lihat tanpa stabilization apa-apa, karena dia juga belum ada OAS ya. Coba kita lihat dulu, kita sambil jalan. Nah, ini cukup goyang-goyang ya. Tapi warnanya gue cukup suka sih, walau sedikit
lebih tersaturasi, tapi masih lumayan oke lah. Tangan juga lebih putih ya. Nah, autofocusnya bagus. Nah, kita cobain dipakai fitur Ultra SD-nya, tapi dia sedikit lebih nge-crop. Ini gua nggak pindah posisi, kita coba pindah. Nah, kelihatan ya, dia lebih sedikit nge-crop ke lebih nge-zoom. Tapi ini kalau misalnya kita coba jalan, nah menurut kalian stabilisasinya gimana? Kayak gitu. Menurut kalian kayak gimana stabilisasinya? Dan ini resolusinya maksimal di 1080p 30 fps ya. Sayang banget gak ada 60 fps ya, padahal kalau misalnya ada 60 fps nya asik juga nih. Warnanya sama, dynamic range-nya juga masih sama, sedikit kelihatan tapi nggak terlalu yang dramatis kayak Vivo banget. Ya, kayak gitu. Kita coba kamera selfie-nya. Ya, buat kamera selfie-nya kayak begini, di resolusi 1080p 30 fps juga maksimalnya, sayang banget. Dan ini dia lebih nge-crop ya, dan gue lihat di viewfinder kok agak patah-patah. Nggak tahu nih kenapa, tapi nggak tahu nih hasil videonya patah-patah apa enggak. Menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah ya, patah-patah atau enggak. Ini detailnya cukup bagus sih sebenarnya ya. Cuma muka lebih kelihatan putih, terus dynamic range-nya kayak gini. Wipe out, tapi sedikit gedung di belakang ini sedikit kelihatan. Langitnya wipe out. Kayak gitu, ini gua pakai jalan. Dia agak nge-crop banget ya. Ini tangan gua udah agak jauh, ini lebih jauh lagi. Nah, biasanya kalau segini udah sedang, ini agak nge-crop kepala. Jadi videonya lebih dekat, mungkin biar lebih stabil kali ya. Menurut kalian gimana? Videonya dari kamera front kameranya ini cukup stabil atau enggak? Nah, ini kalau kita coba di malam hari, perekaman dari Vivo V50 Lite. Ini banyak cahaya ambience aja ya. Nah, kayak gini. Ini di kamera belakangnya di resolusi 1080p 30 fps maksimalnya. Ini bisa digital zoom 2 kali. Nah, bisa sampai 10 kali ya digital zoomnya, tapi udah nggak, kurang bagus. Jadi gua saranin cuma maksimal di 2 kali aja sih, masih oke. Kayak gitu, kita coba kamera selfie-nya ya di kondisi malam hari. Nah, ini kalau di kondisi malam hari di kamera selfie-nya ya, di resolusi 1080p 30 fps juga, di semua kameranya cuma bisa di resolusi itu. Kalau kita lihat gimana noise-nya. Terus, nah ini udah mulai masuk agak gelap-gelap, cuma ada lampu-lampu ambience doang. Nah, kayak gitu. Menurut kalian gimana? Langsung drop komen di bawah ya. Dan langsung kita balik ke studio. So, menurut gua buat kalian yang demen HP tipis tapi punya daya tahan kuat, baterai badak, desain depan dan belakangnya bagus, charger kenceng, Vivo V50 Lite ini bisa banget buat dipertimbangin sih. Link pembeliannya bisa langsung cek di kolom deskripsi ya, atau di bawah sini juga bisa. Paling yang sedikit perlu diperhatikan di sini soal kemampuan SoC-nya aja yang menurut gua agak ngos-ngosan kalau dipakai main game berat. Sisanya sih aman ya. Dan yaudah segitu aja review Detik Indo buat si Vivo V50 Lite. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit, ciao.